yang kembali bermimpi mengenai masa lalu Mugang kembali mendatangi ruangan bawah tanah di rumahnya. Sayangnya, ruangan tersebutlah kosong. Tanpa sepengetahuan Mugang, seorang pria dengan jari yang tidak lengkap telah masuk mengambil barang-barang di dalam ruangan tersebut, termasuk rekaman yang belum sempat Mugang lihat. Mugang datang menemui Suan karena sebelumnya Mugang sempat melihat Suan mendatangi ruangan tersebut. Namun Suan merasa terkejut setelah mengetahui bahwa rekaman yang disimpan oleh Mugang telah menghilang. Mugang pun sadar bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah pria misterius yang sebelumnya sempat ingin melukai Mugang. Karena ruangan di bawah tanah tersebut hanya bisa dibuka oleh sensor mata Mugang. Sementara itu, Mr. X justru mendapatkan catatan panggilan telepon yang pernah dilakukan oleh Jin Suk bahwa di antara daftar tersebut terdapat nama Suan. Malaikat Maut 007 menjelaskan pada Mugang bahwa jika ia terus-terusan bermimpi mengenai masa lalu Mugang, itu artinya dia akan sepenuhnya menjadi manusia dan tidak lagi bisa kembali menjadi Malaikat Maut. Keesokan harinya Mugang bersama Haram datangi seorang wanita penjual makanan yang ternyata merupakan ibu dari Sudong. Tiba-tiba saja seorang pria yang mengendarai sepeda motor menghampiri wanita tersebut. Dan saat Haram mendekati pria tersebut, ternyata pria tersebut memiliki bayangan hitam di dalam tubuhnya. Sayangnya Mugang gagal mengejar pria tersebut. Saat sedang makan bersama Haram, Mugang mendengar adik Sudong mengatakan bahwa kakaknya meninggal akibat perbuatan seorang artis bernama Leo. Mugang pun sadar kemungkinan besar Sudong akan berada di dekat Leo untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu Leo di rumahnya mendapat surat ancaman dari seorang yang tidak dikenal. Mugang akhirnya datang menemui Leo dan menanyakan mengenai apakah ada orang misterius yang mendatangi Leo. Namun Leo justru mengatakan bahwa tidak ada hal yang mencurigakan yang terjadi pada dirinya. Leo bahkan bersikap dingin kepada Mugang. Namun asisten Leo justru menyampaikan surat misterius itu kepada Mugang. Rupanya sebelumnya Mugang tertembak, Leo sempat bertemu dengan Mugang. Hal tersebutlah yang membuat Leo bersikap dingin kepada Mugang. Mugang mengatakan kepada Haram bahwa saat ini seseorang sedang mengincar Leo. Sedangkan Suan yang masih merasa takut justru mengajukan surat pengunduran diri. Namun saat akan keluar dari rumah sakit, Suan justru bertemu dengan Mr. X. Untung saja Suan berhasil kabur dari kejaran Mr. X. Sementara itu Detektif Na masih berusaha untuk mencari tahu kasus yang menimpa Jin Suk. Detektif Na juga menemukan fakta bahwa kemungkinan besar 20 tahun yang lalu Jin Suk sempat bekerja di Pumpkin Singer yang sebelumnya sempat terkena kasus prostitusi anak di bawah umur. Tidak berselang lama Detektif Na mendapatkan rekaman CCTV secara lengkap yang akhirnya memperlihatkan bahwa sebelum Jin Suk sempat bertemu dengan seorang pria dengan jam tangan yang bergambar kupu-kupu serta seorang pria yang memiliki jari yang tidak lengkap, sama seperti jejak luka pada jenazah Jin Suk. Detektif Na beserta tim pun akan kembali mencari tahu siapa yang terlibat dalam kasus prostitusi anak di bawah umur 20 tahun yang lalu, yang berkemungkinan besar ada kaitannya dengan meninggalnya Jin Suk dan pria jam tangan kupu-kupu. Namun saat Detektif Ok keluar dari dalam ruangan meeting, ia mendapatkan seorang detektif dari tim lain sedang menguping pembicaraan mereka. Sementara itu, Mansu justru baru mendapat kabar meninggalnya komisaris. Sedangkan Haram bersama dengan Mugang masih berusaha mengawasi Leo.
Tiba-tiba saja salah seorang penulis naskah berusaha untuk melompat dari atap gedung akibat depresi karena naskah yang selama bertahun-tahun ia kerjakan justru dicuri oleh penulis lain dan sutradara. Untung saja Leo dengan cepat datang membantu. Saat kembali ke rumah, Haram bertemu dengan adik tirinya yang sedang menunggu Haram untuk memberikan uang dari ibu mereka karena ibunya mengetahui bahwa ayah tiri Haram telah mencuri uang Haram. Namun Haram justru menemukan banyak lebam di tangan adiknya tersebut. Haram pun datang menemui ibunya dan ternyata ibunya juga mengalami KDRT. Haram pun berusaha untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apa yang menimpa ibu dan adiknya tersebut. 남자가 그렇게 좋아서 팔자를 고쳐버리면 제대로 고치든가. 어떻게 더 나빠. 엄마한테 화내지 마. 때리는 그 사람 때문에 당신이 Sementara itu detektif Na dan detektif Om datangi sebuah bar milik Wang Mija. Namun saat ditanya kepada salah seorang karyawan yang mengatakan bahwa Madam Huang sedang berada di Jepang. Menurut suami Jisoo, Madam Huang merupakan teman Jisoo saat tinggal di kampung. Haram kembali menemui Mansu, namun Mansu justru marah kepada Haram karena sebelumnya Haram mengatakan bahwa komisaris tidak memiliki bayangan hitam. Namun nyatanya komisaris justru meninggal. Mansu pun meminta Haram untuk datang ke acara Halloween yang akan Mansu adakan dan mengundang teman-temannya beserta para peserta asuransi VVIP. Mansu juga meminta Haram untuk hadir dan mengawasi para tamunya. Keesokan harinya Haram pun datang ke acara yang diadakan oleh Mansu, bahkan Mogang juga ikut hadir. Sayangnya tanpa sepengetahuan Mogang, Mr. X mengambil handphone milik Mogang. Dan di saat bersamaan, Suwon yang akan melarikan diri ke Amerika justru menghubungi handphone milik Mogang. Mr. X bahkan meminta Suwon untuk datang menemuinya jika ingin Mogang selamat. Mansu juga mengundang Tiffany untuk datang ke acaranya. Bahkan Mansu memberikan kado ulang tahun kepada anak Tiffany dan meminta Tiffany untuk mengambilnya sendiri di dalam kamar. Tidak lama kemudian Suwon justru datang menemui Mogang. Suwon meminta agar Mogang menjaga dirinya karena ia akan pindah ke Amerika. Dan saat akan pergi meninggalkan lokasi acara, Suwon bertemu dengan Mr. X dan melukai Mr. X. Mogang yang juga melihat keberadaan Mr. X berusaha untuk mengejarnya. Sayangnya Mogang justru terluka dan jatuh ke bawah jembatan. Mr. X pun berhasil menangkap Suwon.
Syukurnya Mogang bisa selamat, namun Mogang berusaha untuk menyembunyikan kejadian tersebut dari Haram. Saat kembali ke rumah, Malaikat Maut 444 merasa bingung kepada dirinya tidak bisa keluar dari dalam tubuh Mogang. Bahkan ia kini tidak lagi bisa berteleportasi sesuai kemauannya. Rupanya tanpa sepengetahuan Mogang, Mr. X tinggal tepat di dekat rumah Mogang. Bahkan Mr. X merasa terkejut setelah melihat Mogang kembali ke rumahnya. Sementara itu Mansu mendapat kabar mengenai kondisi ayahnya dan meminta Haram untuk melihat bayangan hitam pada ayahnya. Benar saja, Haram melihat bayangan hitam pada ayah Mansu. Bahkan Haram juga melihat bahwa seseorang dengan jam tangan kupu-kupu lah yang membuat ayah Mansu meninggal. Namun sebelum bertemu dengan ayah Mansu, Haram bertemu dengan seorang pria yang juga memiliki bayangan hitam dan terlihat dilukai oleh seseorang yang juga menggunakan jam tangan bergambar kupu-kupu. Haram pun meminta bantuan Mogang untuk menemukan identitas dari pria tersebut yang merupakan keluarga dari salah seorang pasien rumah sakit. 여기 계세요. 아버지 옆에 꼭 붙어 있다가 혹시 집에 Mogang bersama dengan Haram berhasil menemukan rumah pria tersebut. Namun mereka justru menemukan berbagai potongan artikel mengenai runtuhnya bangunan Time Mart Mujin. Haram pun kembali teringat bahwa saat ia kecil ia melihat bayangan hitam pada Park Seon Chul yang ternyata merupakan anak dari pria tersebut. Saat itu Seon Chul juga menjadi salah satu korban dari runtuhnya bangunan tersebut. Haram juga menceritakan kepada Mogang bahwa Seon Chul merupakan teman dari Mogang saat SMP. Kejadian yang menimpa Seon Chul dan 300 korban lainnya sampai saat ini tidak pernah diketahui. Bahkan Woo Byung Sik, pemilik bangunan tersebut, dikabarkan meninggal dalam kecelakaan saat melarikan diri dari kasus tersebut. Haram dan Mogang terus berusaha untuk mencari keberadaan ayah Seon Chul. Bahkan mereka juga mendatangi kantor serikat yang masih terus menuntut keadilan atas apa yang menimpa keluarga mereka. Sayangnya menurut ketua serikat tersebut, di saat yang lain berusaha untuk memperjuangkan keadilan, ibu Seon Chul justru menerima suap tutup mulut dari sebuah perusahaan. Bahkan di media tersebar bahwa para keluarga korban telah memaafkan kasus tersebut dengan cara menerima uang ganti rugi. Namun melihat sikap ketua serikat membuat Mogang merasa curiga. Karena menurut Mogang, jejak sepatu yang ia lihat di rumah ayah Seon Chul sama dengan tapak sepatu milik ketua serikat. Namun ketua serikat mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan ayah Seon Chul. 사장님 아빠예요? 감옥사가 수상해요. Haram pun meminta bantuan Mansu untuk mencari tahu siapa sebenarnya ketua serikat tersebut. Rupanya ia merupakan salah seorang pendeta yang meminta pada ayah Mansu untuk memberikan donasi kepada para keluarga korban. Namun sejak ayah Mansu mulai menurun kondisi kesehatannya, donasi itu pun dihentikan. Bahkan ketua serikat sempat meminta Manho untuk kembali memberikan donasi. Namun Manho menolak. Dan tanpa sepengetahuan Mansu, Manho telah mendapat rekaman ayahnya mengenai pembagian warisan yang nantinya Royal Electronic akan diberikan kepada Mansu. Hal tersebut membuat Manho merasa kesal, karena menurutnya ialah yang berperan besar membuat perusahaan itu menjadi besar. Sementara itu Haram bersama dengan Mogang berhasil mengikuti ketua serikat sampai ke rumahnya, yang ternyata ialah yang selama ini menggelapkan dana donasi yang diberikan oleh ayah Mansu. Haram dan Mogang juga berhasil menemukan jam tangan bergambar kupu-kupu di rumah ketua serikat dan menemukan bukti penggelapan dana yang disimpan oleh ayah Seon Chul. Haram dan Mogang pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Namun tanpa sepengetahuan Haram, Mogang rupanya mengetahui bahwa jam tangan kupu-kupu tersebut diambil oleh ketua serikat di rumah ayah Seong Chul. 제가 일부러 훔치려고 한 게 아닙니다. Sedangkan detektif Oh dan timnya mulai mencurigai tim lainnya yang berusaha untuk merebut kasus Jin-suk. Benar saja, salah seorang anggota tim lainnya justru menghubungi Mr. X dan meminta Mr. X untuk tidak bertemu dengan Mogang sementara waktu. Sementara itu, Haram akhirnya menyadari bahwa pelaku yang akan mencelakai ayah Mansu bukanlah ketua serikat. Namun Mogang yang telah mengetahui hal tersebut berusaha untuk mengikuti ayah Seong Chul. 여보세요. Haram bersama Mansu juga berusaha untuk menemukan keberadaan ayah Seong Chul. Dan saat Mansu dan Haram datangi tempat kerja ayah Seong Chul, keduanya mengetahui bahwa Stephen Yo, teman dari Sang Min, juga dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Sayangnya saat Haram dan Mansu bertemu dengan ibu Stephen, ibunya justru mengatakan bahwa anaknya dalam kondisi baik-baik saja. 솔직히 아저씨 죽는 시간 얼마 안 남았어. 그래도 아저씨 증명이 납치 사건 하나 얘기해 주셔야 돼요. 아드님 목숨이 달린 병원으로 다시 가볼까요? 와 있을지 모르겠어요. Ayah Seong Chul pun mengetahui bahwa Mogang mengikutinya. Bahkan ayah Seong Chul menceritakan kepada Mogang alasan dirinya menculik Stephen yang ternyata merupakan anak dari Woo Byung Sik. Menurut ayah Seong Chul, ia akhirnya mengetahui bahwa istrinya sengaja menerima uang damai atas kecelakaan yang menimpa Seong Chul. Dengan alasan ia membutuhkan uang untuk mencari tahu keberadaan Woo Byung Sik yang ternyata masih hidup dan tinggal di Filipina bersama dengan istri simpanannya. Bahkan ibu Seong Chul sempat menjadi pembantu di rumah Stephen yang merupakan anak dari Woo Byung Sik. 많은 음식이 드시게 너무 안 죽은 거 다들 알면서도 몰라서 죽으라고 있는 거야. 오병식이 Haram juga menemukan foto-foto Byung Sik yang selama ini disimpan oleh ibu Seong Chul. Haram pun kembali menemui ibu Stephen yang akhirnya mengaku bahwa seseorang telah menculik anaknya. Namun ia kini tidak mengetahui di mana keberadaan Byung Sik. 지금 아들 목숨보다 남편 우병식 설득해서 자수하게 하면. Namun ayah Seong Chul justru mengaku bahwa dirinya tidak akan pernah melukai Stephen. Hal tersebut membuat Mogang merasa heran karena ia sendiri juga melihat malaikat maut mengikuti ayah Seong Chul dan juga Stephen. Sayangnya ayah Seong Chul justru menyerang Mogang. 너무나 끔찍해서 남편이나 아내를 잃은 마음이 영원하고요. Ayah Seong Chul pun akhirnya menyiarkan di internet bahwa dirinya telah menculik Stephen yang merupakan anak dari Byung Sik. Ayah Seong Chul meminta agar Byung Sik untuk menemuinya, jika tidak maka ia akan melukai Stephen. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, Mr. X justru mengganti Stephen dengan ibu Seong Chul dan meledakkan bom. Haram yang juga telah berada di lokasi pun merasa terkejut setelah mengetahui hal tersebut.
Polisi yang berpikir bahwa ledakan tersebut dilakukan oleh ayah Seong Chul justru memburu ayah Seong Chul. Namun Mogang yang akhirnya tersadar dari pingsannya mendapat pesan terakhir dari ayah Seong Chul yang merupakan pin dari brankas yang berisikan berbagai foto Byung-sik. Mogang bahkan menyebar foto-foto tersebut. Sementara itu, Byung-sik justru bertemu dengan Mr. X dan berterima kasih kepada Mr. X telah merencanakan semuanya. Namun Mr. X justru melukai Byung-sik. 자네가 수고 많아.